kita bahas tentang polisakarida. Ini adalah gabungan banyak sekali monosakarida. Contohnya yang pertama adalah amilum. Amilum atau zat tepung, ini biasanya kita sebutnya zat tepung, itu terbentuk dari fotosintesis. Nah, fotosintesis itu sebenarnya kan CO2 tambah H2O menghasilkan glukosa dulu ya. Nah, terus glukosa itu larut dalam air katanya, ya kan? Monosakarida kan larut dalam air. Nah, di dalam tumbuhan glukosa itu ditimbun, nanti disimpan menjadi amilum atau menjadi polimer dalam akar, batang, biji atau daun. Nah, amilum itu terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama disebutnya amilose. Amilose ini terdiri dari minimal 1000 molekul glukosa atau 1000 monomer glukosa. Kalau kita lihat ikatannya itu ikatan alfa 14, maksudnya gimana? Ikatannya antara glukosa alfa D-glukosa yang OH-nya di bawah tuh, jadi O-nya ada di bawah kan. Nah, ini dengan C yang nomor 4 dari monomer berikutnya. Ini juga sama gitu. Nomor 1 sama nomor 4, nomor 1 sama nomor 4 gitu. Dan kalau ini terus berlangsung sampai lebih dari 1000 kali, dia bisa membentuk amilosa. Nah, bagian berikutnya dari amilum adalah amilopektin. Apa bedanya? Nah, kalau di amilopektin ini ada ikatan 14 dan ikatan 16. Jadi ada cabang lagi di situ. Ini ikatan 14-nya. Nah, di sini ada lagi ikatan 16-nya nih. Jadi bercabang. Akan lebih kompleks lagi nih. Jadinya nanti rantainya. Kalau yang tadi kan rantainya hanya satu nih, amilose. Kalau amilopektin rantainya jadi bercabang. Nah, keduanya nanti menyusun amilum. Monomernya sama, glukosa. Nah, berikutnya glikogen atau gula otot tadi udah disebut juga ya di video sebelumnya. Jadi kalau kita mengkonsumsi karbohidrat, karbohidrat dipecah jadi monomernya. Monomernya kebetulan kalau glukosa, nanti glukosanya itu di metabolisme di dalam tubuh. Kalau kelebihan nanti disimpan dalam bentuk gula otot. Nah, kalau udah disimpan jadi gula otot dan masih kebanyakan, biasanya disimpan jadi lemak. Nah, glikogen ini adalah ini salah satu polimer yang terdiri dari glukosa-glukosa. Nah, ini katanya strukturnya mirip amilopektin, ada percabangan juga di C nomor ada percabangan di antara 6 sampai 12 unit glukosanya. Nih, bayangin molekul glukosanya ada segini banyak. Nah, karena kadar glukosa darah nggak boleh terlalu tinggi, jadi biasanya glukosa itu dirubah jadi glikogen. Terus disimpan di jaringan hati dan otot. Cuman ini nggak bisa banyak juga ya, tetap aja kalau udah kelebihan disimpannya sebagai cadangan lemak. Nah, jadi glikogen ini juga merupakan polisakarida dari monomer glukosa. Cuman karena beda aja strukturnya, jadi bentuknya atau sifatnya juga nanti sama. Bentuknya dan sifatnya juga nanti akan beda. Seperti pada amilum tadi ya. Berikutnya selulosa, pasti sering dengar. Selulosa ini bayangkan aja serat pembentuk kayu, batang, nah yang seperti yang keras-keras. Nah, kalau selulosa ini sebenarnya monomernya glukosa juga. Cuman ikatannya aja yang beda. Ikatannya ini terjadi antara ini gugus OH yang posisinya beta. Nah, jadi beda posisi gugus OH aja akan menghasilkan polimer yang beda. Padahal sama monomernya glukosa. Nah, ini contoh ikatannya nih. Posisi OH-nya ada di atas ya, posisi beta. Nah, ini molekul yang keduanya dibalikin, tentu dirotasi ya. Nah, karena ikatannya seperti ini nanti akan menghasilkan bentuk fisik polimer yang beda dengan amilum. Selulosa ini jadinya strukturnya kuat dan tidak bisa dihidrolisis. Kalau amilum tadi masih bisa dihidrolisis. Nah, karena ini masalahnya sebenarnya cuma beda di ikatannya aja. Ini ikatannya ikatan beta 14. Kalau yang tadi alfa 14. Dan ditambah ada amilopektin nih, ikatannya ikatan ada percabangan lagi di situ. Nah, ini makanya kalau kita makan serat yang mengandung selulosa itu nggak bisa dihidrolisis di dalam tubuh, tidak akan tercerna. Tapi itu ada gunanya juga kan, gunanya jadi
menyapu bagian-bagian usus, jadi nggak ada kotoran yang tersisa di situ atau nggak ada sisa-sisa metabolisme yang tersisa di situ.